Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya tentunya. Selamat datang di Pelayan Masyarakat Podcast bersama saya Irawan. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber spesial kita tentunya yang akan membahas mengenai tentang program-program yang ada di LPM Dompet Duafa. Nah, untuk itu bagi sahabat-sahabat semua yang belum mensubscribe channel YouTube dari Pelayan Masyarakat, silakan untuk mensubscribe channel YouTube ini. Kemudian jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar positif, dan juga share linknya ke masyarakat luas agar semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan ngobrolin salah satu program yang ada di LPM Dompet Duafa, yaitu Barzah, bagian pemulasaran jenazah Dompet Duafa. Apa dan bagaimana Barzah nanti akan kita bahas secara tuntas dengan narasumber kita yang satu ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Madroi sebagai manajer dari program Barzah Dompet Duafa. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat luar dalam. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Insyaallah. Ustadz, ngomong-ngomong nih soal bagian pemulasaran jenazah atau yang biasa disingkat Barzah ya Ustadz ya? Iya, Barzah. Sahabat-sahabat semua yang ada di rumah tentunya belum semuanya tahu tentang Barzah itu apa sih? Kemudian bagaimana Barzah itu lahir di LPM Dompet Duafa Ustadz? Ya, secara khusus Barzah memang di launching atau dirumuskan oleh Dompet Duafa dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat ya, terkait kebutuhan dasar tentang pengurusan jenazah di keluarga masyarakat Muslim terutama. Gitu. Nah, awal mula kehadirannya ya sebetulnya ketika kita mendapatkan berita yang cukup mengenaskan, seorang bapak-bapak yang menggendong jenazah anaknya itu dari di kereta gitu, karena dia tidak mampu sewa ambulan dari rumah sakit ya, karena biayanya mahal. Gitu. Nah itu dasar daripada itu kita dari Dompet Duafa akhirnya meluncing lah atau menyodorkan suatu program yang menjawab kebutuhan yang seperti itu. Jadi lahirlah Barzah, bagian pemulasaran jenazah. Sehingga fokus kita adalah kehadiran Barzah adalah untuk mengcover kebutuhan pengurusan jenazah, baik itu mobilisasi jemput jenazah, itu kemudian pengantaran ke pemakaman, dan juga pengurusan jenazahnya. Gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, baik. Berarti awalnya itu di tahun berapa Ustadz? Kalau di launching programnya sih sebetulnya 2012. 2012. Tapi kejadian berita itu yang didengar ya tentunya sebelum itu sudah kita dengar beritanya, sehingga di pertengahan 2012 itu di launching program Barzah itu sendiri. Berarti Barzah itu sendiri hadir atau lahir karena keprihatinan kita ya Ustadz ya? Keprihatinan yang tentu memang sebetulnya bisa kita bayangkan ya, kalau di dalam kota saja seperti itu, bagaimana di pelosok-pelosok. Tentu rumah sakit yang jauh ya, kemudian kemampuan dari sisi ekonomi masyarakat yang sangat mungkin ya tidak sama dengan orang-orang di kota. Fasilitas-fasilitas juga di sana kan tidak sama juga dengan di sini, sehingga mudah-mudahan sih kehadiran Barzah atau programnya Dompet Duafa dengan meluncing Barzah juga menginspirasi lembaga-lembaga yang lain juga untuk menghadirkan program yang sama di berbagai daerah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Ustadz, selain bentuk layanan untuk pengantar jemput jenazah, tujuan dari Barzah apa Ustadz? Kalau intinya sih kita untuk memudahkan ya, memudahkan masyarakat apapun yang berkaitan dengan pengurusan jenazah gitu. Pertama ya sekaitan kekhawatiran masyarakat, nanti kalau keluarga saya meninggal gimana nih gitu. Terutama kan mereka untuk kawasan Jabodetabek ini banyak sekali masyarakat yang pendatang dari mana-mana. Iya, betul.
mereka bekerja di wilayah ibu kota tanpa kepastian gitu. Untuk pengurusan jenazah ya kan nggak mudah untuk di wilayah ibu kota gitu. Satu, pemakaman yang memang barangkali secara apa namanya operasional juga tidak sedikit biayanya gitu. Kemudian pengurusan jenazah juga memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, mereka berharap jenazah keluarganya bisa dibawa ke kampung halaman gitu. Nah, itu kan untuk mobil jenazah kalau dia sewa dari rumah sakit ya lumayan biayanya ya gitu. Sedangkan mereka saat itu kan adalah orang-orang yang sedang berduka. Maka kami gitu dari Dompet Duafa ini melahirkan menjalankan program Barzah ini ya untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan tersebut, mulai dari pengantaran jenazahnya sampai kepada pengurusan jenazahnya, dari memandikan, mengkafani ya sampai pengantaran ke kampung halaman. Sehingga kalau memang itu dibutuhkan ya bagi mereka, terutama orang-orang yang nggak mampu gitu kan, ya tetap harus kita bantu gitu. Kemudian kita juga kan sebagai aktivitas program kita ya tidak hanya di situ, tetapi juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, agar masyarakat itu yang kemarin bicaranya takut sama urusan jenazah secara jujur ya, artinya memang dalam urusan jenazah itu kan nggak segampang itu orang mau terjun di situ, sehingga kita juga perlu membiasakan dan mengenalkan diri kita untuk bisa menikmati tugas-tugas yang seperti ini. Nah, ini akhirnya perlu kita tanamkan gitu, tugas-tugas mulia ini kepada banyak orang, agar kebutuhan masyarakat juga semakin mudah kalau banyak orang yang mau peduli dalam urusan jenazah gitu. Ya secara umum ya masyarakat kalau ngomongin urusan jenazah itu agak serem ya, serem, takut gitu. Benar gitu. Tapi kan ya kalau semua orang bicara seperti itu, nanti siapa yang ngurusin jenazah kita gitu kalau kita meninggal. Kemudian ngomong-ngomong tentang edukasi nih Ustadz, untuk edukasi yang dilakukan oleh tim Barzah sendiri seperti apa Ustadz biasanya? Kita memberikan pelatihan ya, pelatihan pemulasaran jenazah gitu, mulai dari pelatihan bagaimana cara memandikan jenazah yang baik ya tentu. Walaupun jenazah itu sudah tidak bernyawa, tapi karena dia manusia ya tetap harus kita manusiakan. Sehingga ajaran agama terutama dalam Islam itu ya tetap mereka orang-orang yang sudah meninggal itu kita muliakan, yaitu dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, kemudian disolatkan, kemudian ya dimakamkan dengan cara yang sudah diatur oleh agama gitu. Nah, maka kita juga memberikan pelatihan itu, memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan sesuai kaidah-kaidah agama yang sudah ditetapkan gitu. Nah, itu kita edukasi kepada masyarakat gitu. Melalui pelatihan itu sendiri. Melalui pelatihan itu, dan alhamdulillah Barzah di Dompet Duafa ini program dengan edukasi ataupun pelatihan pemulasaran jenazah itu kita sudah banyak memberikan pelatihan mulai sejak 2013 ya sampai saat ini ya, baik di dalam kota Jabodetabek ya maksudnya, kemudian kita juga memberikan ke luar kota di berbagai macam provinsi ya, itu sudah kita jalankan. Ustadz, balik lagi nih terkait dengan layanan Barzah. Nah, untuk penerima manfaat dari layanan Barzah ini sendiri, itu harus ada kriteria khusus atau seperti apa Ustadz? Sebenarnya syaratnya cuma satu. Apa itu? Meninggal, itu doang. Harus meninggal dulu ya Ustadz ya? Nggak, sebenarnya gini ya, kita sih sebagai pelaksana gitu, memang kita utamakan ya pastinya gitu adalah mereka orang-orang yang nggak mampu. Orang-orang yang nggak mampu. Itu pasti kita utamakan, spesial buat mereka, karena kita hadir untuk mereka. Tapi siapapun yang membutuhkan layanan kita akan kita layani gitu. Termasuk ya orang yang mohon maaf ya dalam hal ini berbeda agama misalnya. Tetap saja gitu. Kita nggak bicara agama. Kalau memang mereka adalah orang-orang yang memang perlu kita bantu, kita bantu. Kenapa? Karena ini adalah kemanusiaan.
seperti ada korban kecelakaan, ada korban tindakan kriminal, ada musibah kebakaran, ada korban bencana dan lain sebagainya. Kan seperti itu kita nggak perlu menanyakan identitas mereka. Iya, betul. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Nah, inilah amanah dari lembaga, bahwa kita harus hadir untuk mereka, membantu mereka yang sedang membutuhkan. Gitu. Betul. Baik, intinya adalah harus meninggal dulu ya Ustadz ya. Kemudian insya Allah untuk siapapun yang memerlukan bantuan Barzah, insya Allah akan dilayani dengan baik oleh Barzah. Insya Allah.